Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channel Nuri Saputra. Di video kali ini kami akan bercerita mengenai kisah teror arwah satpam komplek perumahan. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberikan kelancaran rezeki yang berkecukupan. Cerita horor yang akan saya ceritakan kali ini mengenai kisah horor arwah hantu gentayangan satpam komplek. Tanpa perlu berlama-lama, kita akan langsung mulai ke ceritanya. Di sebuah komplek perumahan yang besar, terdapat seorang satpam yang setia menjaga keamanan dan ketertiban di area tersebut. Namanya adalah Pak Asep, seorang pria yang bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab. Namun, pada suatu malam, nasib tragis menimpa Pak Asep. Ia meninggal dunia secara tiba-tiba saat menjalankan tugasnya dalam menjaga komplek tersebut. Kematiannya yang mendadak meninggalkan roh Pak Asep yang tersesat dan terjebak. Setelah kematiannya, cerita mulai beredar tentang kehadiran sesosok hantu gentayangan Pak Asep di area komplek perumahan tersebut. Beberapa penghuni perumahan mengaku mendengarkan suara-suara aneh, melihat bayangan Pak Asep yang muncul secara tiba-tiba di pos satpam, dan merasakan kehadiran yang tidak biasa saat berjalan di sekitar kompleks. Pelanggan setia yang mendapatkan perlindungan dari Pak Asep selama bertahun-tahun, yaitu salah satunya keluarga Pak Surya. Namun, keluarga tersebut juga merasa terganggu dengan kemunculan roh Pak Asep yang gentayangan di komplek tersebut. Mereka merasa takut dan cemas dengan kehadiran arwah Pak Asep secara misterius. Karena arwah Pak Asep terus-menerus bergentayangan dan menghantui seisi kompleks perumahan tersebut. Di mana setiap malam satu demi satu rumah di komplek tersebut ada yang mengetuk. Namun setelah dibuka tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya bau mawar yang menyengat. Dan itu terus terjadi setiap harinya dan membuat warga kompleks menjadi ketakutan dan merasa cemas. Suatu malam, dua anggota keluarga dari Pak Surya yang bernama Bimo dan Adi memutuskan untuk mengungkap misteri di balik hantu gentayangan satpam komplek tersebut. Dengan berhati-hati dan rasa takut, mereka memutuskan untuk mengungkap apa yang sebenarnya telah terjadi. Pada suatu malam, Bimo dan Adi sengaja begadang sampai tengah malam dan mereka memutuskan untuk menyusuri jalan komplek perumahan tersebut. Ya, mereka mencari di mana hantu satpam komplek tersebut berada. Tiba-tiba, suasana menjadi mencekam dan udara terasa dingin. Suara angin yang meniup dan suara hentakan langkah kaki mereka menciptakan suasana yang semakin membuat tegang. Tiba-tiba mereka mencium bau bunga melati yang sangat menyengat. Lantas arwah Pak Asep tersebut muncul di dekat gerbang kompleks. Dalam keadaan gentayangan, arwah Pak Asep terlihat penuh kesedihan. Lalu Bimo dan Adi dengan rasa penuh ketakutan, mereka menghampiri arwah dari Pak Asep tersebut. Kemudian, Bimo dan Adi mengutarakan maksud mereka dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Pak Asep hingga beliau menjadi arwah gentayangan di kompleks ini. Lantas, arwah Pak Asep berbicara, "Sebenarnya saya meninggal karena dibunuh oleh orang-orang yang tidak suka dengan keberadaan saya di sini." Ya, sebenarnya arwah dari Pak Asep ini ingin sekali meminta tolong kepada orang-orang di sana agar menemukan pelaku yang telah tega menghabisinya. Lantas, Bimo dan Adi pun bingung karena mereka tidak memiliki bukti atas siapa yang telah membunuh Pak Asep tersebut. Arwah Pak Asep lantas mengutarakan bahwa ada barang bukti untuk menangkap pelaku pembunuhan dirinya. Seketika,
arwah Pak Asep menuntun mereka ke suatu tempat yang gelap dan sunyi. Setelah berada di tempat yang dituju, lantas arwah Pak Asep menunjuk sebuah pohon besar yang ada di sana. Bimo dan Adi pun merasa kebingungan. Apa yang harus mereka lakukan? Lalu Bimo memberanikan diri untuk bicara kepada Pak Asep. Bimo lantas bilang, "Apa yang harus kami lakukan dan ada apa dengan pohon itu?" Arwah Pak Asep lantas berbicara dengan nada yang datar dan dingin. Kalian cari benda yang berada di bawah pohon itu, karena di sanalah ada semua bukti itu berada. Lantas Bimo dan Adi pun segera menggali di sekitar bawah pohon tersebut. Setelah beberapa lama, akhirnya Bimo menemukan sebuah kotak yang terbuat dari kayu. Lalu Bimo dan Adi membuka kotak tersebut, dan isi dari kotak itu adalah sebuah rekaman CCTV di mana isi rekaman tersebut berisi kejadian pembunuhan terhadap Pak Asep. Lalu Bimo pun ingin menuju ke arwah Pak Asep, namun arwah Pak Asep tiba-tiba saja lenyap begitu saja. Bimo pun merasa bingung dan Bimo pun bertanya kepada Adi, "Ini mau diapakan sekarang?" Lantas Adi menjawab, "Oke, kita pulang dan kita lihat siapa dalang dari semua ini." Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya mereka berdua sampai di rumah. Dan mereka membuka bukti rekaman CCTV tersebut. Betapa terkejutnya mereka dengan apa yang telah mereka lihat. Antara percaya dan tidak, mereka melihat bahwa pelakunya adalah Pak Surya serta teman-temannya. Ya, Pak Surya adalah paman dari Bimo dan Adi. Namun apapun yang terjadi, keadilan harus tetaplah ditegakkan, meskipun itu saudara sendiri. Di lain tempat, Pak Surya yang sedang mengendarai mobil seorang diri, tiba-tiba di sebelahnya muncullah arwah Pak Asep. Lantas arwah Pak Asep dengan nada datar dan dingin berbicara, "Kamu harus mati, Surya." Pak Surya yang kaget dan ketakutan lantas menabrak sebuah pohon yang cukup besar. Dan naasnya Pak Surya pun meninggal dalam kecelakaan tersebut. Dan di tempat yang lain, ternyata teman-teman dari Pak Surya pun sudah diamankan oleh pihak berwajib. Ternyata Pak Surya ini adalah penjual barang-barang terlarang yang dimana Pak Asep tidak sengaja melihatnya. Itulah alasan kenapa Pak Surya dengan tega menghabisi nyawa dari Pak Asep. Ini semua agar rahasia yang selama ini terjaga dengan baik tidak terbongkar. Setelah kematian dari Pak Surya, arwah dari Pak Asep pun ikut menghilang dan tidak pernah lagi menampakkan dirinya di kompleks tersebut. Itulah tadi cerita mengenai arwah gentayangan dari Pak Asep. Kisah ini mengingatkan kita bahwa sepintar apapun kita menyembunyikan perbuatan kejahatan, pastilah akan terbongkar juga. Ingat, selalulah untuk berbuat baik pada sesama.